Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pemirsa yang dirahmati Allah, semoga Anda semua dalam kondisi yang bahagia, kondisi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, hendaknya kita membiasakan dan benar-benar mengupayakan agar bisa bahagia ketika bisa bersendiri, berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkhalwat artinya kita menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada manusia di sekitar kita. Secara naluri manusia, memang manusia akan senang dan bahagia ketika bertemu dengan sesama manusia. Manusia akan berbahagia ketika melakukan kegiatan bersama dengan sesama manusianya. Dan bisa jadi seorang manusia merasa berbunga-bunga ketika bersama dengan kekasihnya. Maka oleh karenanya, ketika seseorang mukmin itu mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan begitu merindukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kerinduan itu terobati dengan berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang sejati. Hendaknya bagi kita untuk selalu senantiasa berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu malam kita menegakkan salat tahajud. Di waktu siang kita menegakkan salat duha, i'tikaf, dan semua ibadah-ibadah termasuk zikir dan membaca Al-Quran. Hal ini adalah merupakan salah satu di antara sarana bagi kita untuk merasakan kebahagiaan. Banyak hadis yang menerangkan bagaimana seorang akan berbahagia ketika berkhalwat bersendiri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan menangis bahagia karena terharu dengan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan berpikir bahwa Allah ta'ala masih menyayanginya, padahal dia adalah seorang yang penuh dengan dosa. Seorang yang berkhalwat, dia akan bisa menangis takut kepada Allah. Takut kepada Allah karena atas apa yang dia lakukan, bahwa Allah ta'ala akan memberikan ganjaran. Kalau itu adalah amal kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya pahala, ridha dan surganya. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia akan mendapatkan azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berkhalwat kepada Allah, dia takut kepadanya. Dia takut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memperhatikannya di dunia. Lebih-lebih lagi, Allah tidak peduli pada dirinya ketika di akhirat kelak. Makanya ketika dia berkhalwat, dia amat butuh ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu senantiasa mengemis kepada Allah, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu hadis Nabi SAW yang menerangkan betapa istimewanya orang-orang yang berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat 7 kelompok di dalam satu hadis yang mereka punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali nanti Allah akan berikan naungan kepada 7 golongan. Sebagaimana di dalam hadis riwayat panjang di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillih
yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Dan salah satu di antaranya adalah warajulun zakarallaha khaliya fafadat ainahu. Di antara 7 golongan itu ada seorang yang mengingat Allah dikala sendirian sehingga kedua matanya mengalirkan air mata dikarenakan menangis kepada Allah, menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dulu orang-orang yang salih, dahulunya mereka adalah orang yang berbahagia, orang yang sangat suka apabila mata mereka bisa menangis karena Allah. Karena menangis karena Allah adalah merupakan salah satu kabar gembira dan bukti keimanan yang sempurna. Seseorang tidak akan bisa sengaja atau menangis karena Allah. Seseorang tidak bisa merekayasanya. Tetapi menangis karena Allah adalah karena kondisi sentuhan iman kepada hati kita yang bersih, kepada hati kita yang baik, yang selamat, yang mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulu ada seorang ulama yang bernama Imam Ka'ab al-Ahbar. Beliau berkata, sesungguhnya mengalirnya air mataku sehingga membasahi kedua pipiku karena takut kepada Allah lebih aku sukai daripada aku berinfak yang besarnya seukuran tubuhku. Bagaimana tidak bahagia bagi orang yang saleh ketika dia menangis karena Allah? Karena ia ingat bahwa mata yang menangis karena Allah tidak akan tersentuh api neraka. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhum an-nar." Ada 2 buah mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena merasa takut kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Dan kemudian yang kedua, mata yang berjaga-jaga di malam hari karena menjaga perbatasan pertahanan kaum muslimin di dalam jihad fi sabilillah. Maka oleh karenanya mereka mendambakan saat-saat berkhulwat. Mereka mendambakan saat-saat dirinya betul-betul pasrah kepada Allah. Mereka merindukan bagaimana mereka terus bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya ketika dia di dunia berkhulwat kepada Allah, dia merasakan kebersamaan dengan Allah, maka dia tidak punya rasa takut lagi kelak nanti sendirian, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Misalnya dia saat-saat sendiri tanpa orang lain, dia tidak merasa dirinya terpojok, dia tidak merasa dirinya terpuruk. Tetapi saat-saat dia sendirian, justru itulah saat-saat di mana dia bisa berkhulwat kepada Allah. Banyak orang sekarang merasa bahwa sulit untuk keluar dari satu kehidupan kesendirian, padahal dia bersama Allah Ta'ala. Maka ketika tidak ada seorang pun selain daripada kita di dunia, ingat itu ada Allah Ta'ala. Maka bagi orang-orang yang berkhulwat kepada Allah, ada seorang yang mendampingi ataupun tidak ada seorang yang mendampingi, itu tidak menjadi soal, karena itu adalah merupakan salah satu kesempatan daripada berkhulwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula nanti di alam kubur dia pun sendirian. Tetapi bagi orang-orang yang dahulu berkhulwat kepada Allah, dahulu banyak beramal saleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan sendirian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Yatba'ul mayyita thalathah fayarji'u ithnani
wa yabqa ma'ahu wahid. Yang mengikuti mayit ke kuburnya itu ada 3, lalu 2 kembali, yang tinggal bersamanya hanyalah 1 saja, yaitu yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluh. Pada saat dia meninggal mengikutinya keluarganya, hartanya dan amalnya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu, maka kembalilah keluarga dan hartanya. Wa yabqa amaluh, dan yang tersisa hanyalah amalnya yang akan menemaninya di dalam kubur. Makanya orang-orang yang dia berkhalwat kepada Allah, dia tidak akan sendirian di alam kubur. Dia akan ditemani dengan amal-amal salihnya. Maka begitu pula nanti di hari kiamat, ketika tidak ada orang yang bisa menemaninya, ketika dia tidak memiliki sandaran apapun dari kalangan saudara-saudaranya, suaminya, orang tuanya, dan juga anak-anaknya. Maka pada saat itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, kecuali orang-orang yang dahulu di dunia dia berkhalwat kepada Allah, dia selalu senantiasa beramal ibadah, maka amal ibadahnya lah yang akan menemaninya, dan Allah Ta'ala akan menaunginya di akhirat kelak. Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang mukmin yang salih harus punya waktu yang khusus untuk berkhalwat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tak peduli kita hari ini dalam kondisi sendirian ataupun berada dengan di antara manusia, berkhalwatlah kepada Allah. Jangan sampai yang hari ini dalam kondisi bahagia terlena dan lupa berkhalwat kepada Allah. Begitu pula hari ini yang sedang dalam kemalangan, kesempitan, inilah saat-saat di mana memupuk khalwat kepada Allah. Berkhalwatlah kepada Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan. Karena kebahagiaan bukan ada di pikiran, tapi kebahagiaan ada di dalam hati. Sementara hati ini yang menguasai adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang dicintainya, yang merinduinya. Siapa lagi kalau bukan orang yang berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.